Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Putri Afifah, saya dari Universitas Negeri Padang, Prodi Pendidikan Matematika. Nah, pada kali ini saya Ya, ingin mewawancarai Ibu mengenai bimbingan konseling yang ada di sekolah SMA Negeri 4 Seluma. Apakah Ibu bersedia? mhm. Boleh bersedia? Oke, pertama Ibu bisa memperkenalkan diri Ibu. Ya, baik. Perkenalkan nama saya Lestari Afriansa selaku guru BK di SMA Negeri 4 Seluma. Oke, baik Bu. Kita mulai saja Bu tanpa berlama-lama. Seberapa penting sih peran BK menurut kebijakan sekolah di SMA Negeri 4 Seluma dan bagaimana sih kebijakan ini diimplementasikan pada sekolah tersebut? BK memiliki peran penting bagi sekolah kami karena dengan ini kami dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan pribadi siswa. Contohnya seperti lingkungan sosial mereka, akademik mereka, dan karir siswa tersebut. Implementasi kebijakan yang kami terapkan di sekolah itu dapat berupa program-program BK yang terintegrasi dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler. Oke. Oh, bagaimana sih apa saja prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan kerja BK di sekolah ini, Bu? Bisa dijelaskan, Bu? Prinsip dasar yang kami terapkan dalam lingkungan sekolah ini yaitu prinsip kepedulian terhadap perkembangan siswa tersebut, seperti prinsip individualisasi, prinsip kerahasiaan, prinsip kebebasan bertanggung jawab. Dalam menerapkan prinsip ini, kami akan berusaha memahami setiap siswa secara individual maupun uh, yang bersifat kerahasiaan. Jadi kami berharap dengan adanya prinsip ini, layanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan siswa atau kebutuhan mereka dalam lingkungan sekolah. Oh, dari prinsip-prinsip itu, bagaimana sih prinsip tersebut dapat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari siswa di sekolah, Bu? Prinsip-prinsip tersebut kami terapkan melalui bimbingan konseling secara individual terhadap tersebut. Bimbingan tersebut kami lakukan dengan sifat kerahasiaan. Jadi hanya guru BK dan siswa yang mengetahui permasalahan atau problem yang sedang dihadapi oleh siswa tersebut maupun perkembangan mereka. Dan ada juga kami melakukan bimbingan kelompok terhadap sekelompok siswa serta melakukan kegiatan klasikal yang membahas topik-topik terkait perkembangan siswa tersebut. Mengenai prinsip-prinsip tersebut, kan ada asas. Bagaimana dengan asas-asas BK, Bu? Apa saja asas-asas yang dipegang oleh BK di sekolah ini? Kami memegang asas kemanusiaan, kekinian, kedinamisan, serta keterbukaan dan asas kerjasama. Kami berharap dengan adanya asas ini menjadi pedoman dalam setiap melakukan pelayanan kepada siswa. Bagaimana asas-asas tersebut mempengaruhi pendekatan dan metode yang digunakan oleh guru BK-nya, Bu? Asas yang kami sebutkan tadi itu merupakan pendekatan dan metode yang kami gunakan untuk memastikan layanan yang kami berikan itu selalu relevan dengan kebutuhan siswa saat ini dan dapat disesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Selain itu, kami juga melakukannya dengan transparan dan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Oke. Kita beralih ke bidang BK, Bu. Nah, bidang apa saja yang menjadi fokus dalam layanan BK di SMA Negeri 4 Seluma ini? Bidang layanan BK kami berfokus pada
bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Jadi masing-masing bidang tersebut itu kami rancang untuk membantu siswa mengembangkan diri secara keseluruhan. Oke, bagaimana masing-masing bidang tersebut diimplementasikan dalam program BK, Bu? Bidang tersebut kami implementasikan dilakukan melalui program-program spesifik seperti konseling individual, kelompok, untuk masalah pribadi maupun kegiatan sosial untuk mengembangkan keterampilan mereka. Oke, Adapun juga bimbingan akademik untuk mengatasi masalah belajar yang mereka hadapi dan workshop untuk karir mempersiapkan masa depan mereka. oke. Kita beralih ke jenis layanan BK, Bu. Nah, BK itu kan ada layanan ya. Layanan apa saja yang disediakan oleh BK di sekolah ini? Adapun layanan yang kami sediakan di sekolah ini yaitu layanan orientasi, informasi, penempatan, dan penyaluran, serta pembelajaran, konseling individual, bimbingan kelompok, dan konseling kelompok. Oke, Ada banyak bagaimana? sekali ragam jenis layanan yang kami sediakan. Oke, bagaimana sih aktivitas masing-masing layanan tersebut? Layanan itu diukur melalui feedback dari siswa. Jadi hasil kuesioner serta pencapaian tujuan individual dari mereka dan kelompok yang telah ditetapkan sebelumnya itu akan kami evaluasi kembali secara rutin untuk memperbaiki layanan tersebut. Oh, begitulah ya, efektivitasnya yang dapat diukur. Kalau semisalkan Iya. kegiatan pendukung apa saja yang dilakukan oleh BK untuk menunjang layanan utama, Bu? Kami biasanya melakukan pengumpulan data siswa, pengolahan data, serta menyusun program layanan. Ada juga kami melakukan kegiatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti orang tua dan guru mata pelajaran yang bersangkutan. Oke. Nah, bagaimana sih, Bu, keterlibatan siswa dalam kegiatan pendukung tersebut, Bu? Pastinya siswa yang terlibat tersebut aktif dalam kegiatan pendukung tersebut melalui partisipasi dalam survei. Kemudian kegiatan kelompok dan sesi konseling yang membantu kami mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan mereka secara lebih efektif. Oke, oke. Nah, berbicara mengenai kegiatan, Bu, bagaimana format kegiatan klasikal BK yang diterapkan dalam sekolah ini, Bu? Kegiatan klasikal BK ini dilakukan dalam bentuk seperti sesi kelas di mana topik-topik tertentu dibahas secara mendalam. Topik ini juga dapat mencakup keterampilan belajar, kembangkan karir, dan isu-isu sosial lainnya. Seberapa sering sih, Bu, kegiatan klasikal ini dilaksanakan dan apa saja topik yang dibahas, Bu? Uh, Kegiatan klasikal ini biasanya dilakukan sebulan sekali. Kalau topik yang dibahas ini sesuai dengan kebutuhan dan isu terkini, sehingga relevan bagi siswa. Oke, kita beralih ke model pelayanan BK nih, Bu. Model pelayanan apa yang digunakan oleh BK di sekolah ini? Model pelayanan BK ini kami gunakan model perkembangan komprehensif yang menekankan pada pengembangan seluruh aspek siswa secara berkesinambungan. Apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari model pelayanan yang digunakan ini, Bu? Kalau kelebihan dari model ini memberikan pendekatan holistik yang terintegrasi. Namun adapun kekurangan dari model pelayanan ini yaitu membutuhkan koordinasi yang intensif dan sumber daya yang memadai. Oke, begitulah ya layanan BK, Bu. Kalau kita beralih ke kode etik BK, Bu, guru dan BK, bagaimana sih penerapan kode etik guru dan juga BK di sekolah ini, Bu? Kode etik BK di sekolah ini diterapkan sangat tegas. Semua guru
semua guru BK wajib mengikuti kode etik yang meliputi menjaga kerahasiaan siswa, itu sudah pasti, memberikan layanan tanpa diskriminasi, memilih-milih siswa, dan selalu bertindak profesional. Apa sih sanksi yang diterapkan jika ada pelanggaran kode etik tersebut, Bu? Jika ada pelanggaran kode etik, ini sanksi yang akan diterapkan bisa berupa teguran, pembinaan khusus, hingga pemecatan tergantung dari berat pelanggarannya. Bagaimana Ibu menilai tingkat keprofesional guru BK di sekolah ini, Bu? Kami menilai tingkat keprofesionalan guru BK melalui kinerjanya, kemampuan mereka dalam menangani kasus, serta berpartisipasi dalam pelatihan dan seminar. Apakah ada program pengembangan keprofesionalan yang diikuti oleh guru BK tersebut, Bu? Ada. Guru BK di sini selalu rutin mengikuti program pengembangan profesional seperti workshop, seminar, dan pelatihan yang diadakan oleh lembaga pendidikan maupun organisasi profesi. Oh, seperti itu, Bu. Kalau semisalkan bagaimana bentuk keterkaitan dan kerjasama antar guru BK dengan guru mata pelajaran di pelajaran lain di sekolah ini, Bu? Bentuk keterkaitan dan kerjasamanya itu guru BK dengan mata pelajaran meliputi koordinasi dalam penanganan siswa yang memiliki masalah belajar atau perilaku, serta kolaborasi dalam kegiatan pembinaan siswa. Apa saja sih manfaat dari kerjasama tersebut, Bu, bagi siswa dan juga sekolah secara keseluruhannya? Banyak ya, manfaat ini sangat besar, seperti identifikasi diri masalah siswa, penanganan yang lebih holistik, dan dukungan yang lebih komprehensif bagi siswa. Apa saja sih, Bu, tantangan terbesar yang dihadapi BK di sekolah ini? Tantangan terbesar yang kami hadapi menangani jumlah siswa yang banyak dengan sumber daya yang terbatas, serta mengatasi stigma negatif terhadap konseling. Oke. Terakhir nih, Bu, apa nih inovasi atau inisiatif terbaru yang telah diimplementasikan dari BK di sekolah ini, Bu? Adapun inovasi terbaru yang kami gunakan untuk mengimplementasikan ini yaitu menggunakan teknologi yang ada seperti menggunakan aplikasi dan modul digital untuk siswa tersebut. Oke, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktu dan kesempatannya untuk diwawancarai oleh saya selaku mahasiswa dari Universitas Negeri Padang. Semoga kedepannya BK di SMA Negeri 4 Seluma semakin baik. Oke, sekian dari Putri, Bu. Putri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.